Kemudian jumhur ulama mengatakan, maksud jumhur ulama selain ulama-ulama dari mazhab Zahiri tadi, juga beberapa ulama yang lain, sebahagian besar jumhur ulama mengatakan kami mengakui kebenaran hadis-hadis tersebut, jadi tidak diingkari. Jadi para ulama yang tidak sepakat pun tidak mengatakan bahawa lawan pendapatnya itu orang-orang yang tidak sepaham, tidak. Mereka cukup beradab menghadapi perbezaan pendapat. Dalam kitab-kitab Syafi'i itu banyak murid-murid Syafi'i yang menulis dengan gaya bahasa. Jadi kalau ada pendapat begini dari mazhab Syafi'i dan ia ingin mengatakan pendapat mazhab lain begini, bagaimana bunyi bahasanya? Banyak kitab yang ditulis dengan gaya bahasa wa qala ashabuna, berkatalah sahabat-sahabat kami, minal hanafiyah, minal malikiyah, berkata sahabat-sahabat kami dari golongan mazhab Hanafi, dari golongan mazhab Maliki. Mereka masih menulis ashabuna, sahabat-sahabat kami, menunjukkan apa? Tidak ada rasa permusuhan sedikit pun dengan urusan perbedaan pendapat. Itu hanya urusan khilafiyah, tidak boleh dibawa untuk menghancurkan persatuan sesama kaum muslim. Cukup beradab, bacalah kitab-kitab, tidak ada yang mengejek, tidak ada bahasa sindiran yang mengatakan bahawa Hanafi si tua itu, tidak ada. Kita hari ini kadang-kadang begitu terjadi perbedaan pendapat, langsung menjadikannya sebagai musuh. Jadi sudah yang dulu bersalaman, tidak salaman lagi. Begitu beda pendapat, yang dulu kemudian datang Assalamualaikum, tidak ada salam lagi. Ini hati-hati, syaitan masuk melalui kebaikan. Hati-hati di saat kita memutuskan silaturahim dengan saudara kita gara-gara urusan kunut, gara-gara urusan beda rakaat tarawih, gara-gara urusan beda-beda hal seperti ini, kita putuskan hubungan, tidak mau atau tidak senang berhubungan dengannya. Sungguh Rasulullah berkata, salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 orang yang salatnya tidak bisa diangkat walaupun sejengkal di atas kepalanya. Jadi salat tidak mau naik walaupun sejengkal di atas kepalanya, salat tidak mau naik menghadap Allah, artinya tidak diterima Allah. Dan salah satunya, kalau yang pertama itu rajulun amma qauman fahum lahu karihun, seorang pemimpin yang memimpin satu kaum tapi kaumnya benci kepadanya karena kezalimannya, maka salat pemimpin itu tidak diterima Allah. Maka pemimpin yang modal begini jangan suruh jadi imam. Datang ke masjid kita, sudah tahu orang banyak tidak suka karena kezaliman, disuruh jadi imam, tidak diterima salatnya. Yang kedua, wa imra'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha, seorang wanita, seorang istri yang batat. Istri batat, Pak. Ini bahasa Arab ni, batat ni. Seorang wanita yang sudah tidur, bukan batat bahasa Aceh. Seorang wanita yang sudah tidur, kemudian suaminya marah kepadanya, selama suaminya belum memaafkannya, salat si wanita, salat si istri tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini walaupun ibu-ibu sudah dengar, nanti pulang bapak kasih tahu sekali lagi, saya marah nih, saya marah nih. Kamu hati-hati, salat kamu tidak diterima. Kenapa marah bang? Kamu salah buat teh. Saya suruh teh sari wangi, kenapa dibuat teh sari murni? Ini tidak ada urusan dengan diterima tidak diterimanya salat. Yang dimaksud di situ adalah apabila istri melanggar kewajibannya kepada suami, tidak mau melayani suami, marah suaminya, langsung salatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, akhawani mutasarimani, 2 orang bersaudara. Saudara itu dalam kitab disebutkan pertama saudara sedara, kemudian berhubungan dengan saudara yang lebih jauh, kemudian berhubungan dengan saudara setetangga, kemudian berhubungan dengan saudara seiman. Marah gara-gara memutuskan silaturahim gara-gara urusan khilafiyah. Kita merasa paling benar, kita merasa pendapat kita paling benar, kita tidak mau lagi berhubungan dengannya. Apa yang terjadi? 2 orang yang memutuskan silaturahim ini, salatnya tidak diterima Allah. Jadi tidak usah berbangga dengan mengatakan itu orang itu nggak cocok dengan kita, orang itu kurang ini. Kita mengetahui, harus tahu bahwa di saat itu kita telah terpedaya oleh syaitan. Silahkan berbeda pendapat, saya tahu apa yang saya sampaikan tidak semuanya bisa diterima oleh jemaah di sini, saya tahu.
Silahkan berbeda pendapat, berulang-ulang saya katakan, silahkan berbeda pendapat, tetapi cukup jadikan sebagai pengetahuan. Oh, ternyata ada pendapat yang lain. Lalu bersahabatlah, tersenyumlah. Tapi alhamdulillah selama ini setelah saya beri pengajian, semuanya tetap tersenyum, Pak. Ketemu, ada yang kasih pisang, jambu, kain sarung, walaupun jarang-jarang. Jadi walaupun beda pendapat, tapi saya lihat Masya Allah, mudah-mudahan ini bisa terjaga.